wajahku. Cahaya merah yang cemerlang berputar-putar. Si Hao duduk di dalam bidang rumput jiwa darah, menelan tangkai demi tangkai. Tubuhnya bersinar seperti berlian darah dan mengalir dengan jenis kekuatan misterius. Pada saat ini, tubuhnya terasa seperti diambang perpecahan. Darah bersinar dan tulangnya mengeluarkan suara gemuruh. Seolah-olah mereka terbakar. Dagingnya hampir runtuh. Jenis rumput yang menakjubkan ini tidak cocok untuk ras lain. Efek obatnya adalah tirani, dan jika seseorang mencoba untuk memperbaikinya dengan paksa, vitalitas keseimbangan tubuh seseorang akan rusak, dan itu akan meledak. Aroma rumput jiwa darah sangat kaya. Si Hao menahan rasa sakit dan menekan jenis perubahan ini. Setiap inci tubuhnya bersinar dengan teks tulang primitif, mencegah tubuhnya pecah. Yun Si berdiri berjaga di samping. Sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun sekarang, dan pihak lain juga sangat keras kepala, tidak mau mendengarkan peringatannya. Karakteristik obat tirani apa? Benar-benar kuat, Si Hao berkata pada dirinya sendiri dengan gigi terkatup. Cahaya warna-warni merah melonjak di permukaan tubuhnya seperti hamparan cahaya yang berapi-api. Ini adalah gelombang energi darah yang memicu jiwanya. Dia terus menekan tubuhnya, duduk di sini di dalam aroma obat. Dia menggunakan semua jenis kekuatan untuk menundukkan tubuhnya, mencegah dagingnya pecah. Bisakah kamu mengeluarkan khasiat obatnya? Jangan memaksakan diri seperti ini, itu terlalu berbahaya, kata Yun Si. Jangan khawatir, Si Hao berkata melalui pengajaran yang terkepal. Bersama dengan rumput jiwa darah yang dia makan sebelumnya, dia menelan lebih dari 150 batang. Permukaan tubuhnya berwarna merah cerah seperti darah. Gelombang kekuatan misterius menempatkan tubuhnya di ambang kehancuran, dan ini juga berlaku untuk dagingnya. Ada kekuatan atribut iblis yang menakutkan yang hampir membuat tubuhnya meledak. Menanggung. Dia mencoba bertahan dan beradaptasi dengan perubahan ini. Ada desas-desus bahwa iblis kera juga akan merasakan sakit ketika mereka memakan rumput jiwa darah, tetapi konstitusi mereka istimewa, sehingga mereka masih dapat sepenuhnya menyerap karakteristik obat pada akhirnya, memungkinkan tubuh mereka mengalami perubahan. Ekspresi Si Hao serius. Tubuhnya gemetar saat dia duduk di sana. Bahkan tubuh sekuat dirinya memiliki reaksi seperti ini, jadi orang bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dia rasakan. Di masa lalu, ada bakat luar biasa yang melahap lebih dari 100 batang rumput jiwa darah, tetapi mereka mulai batuk darah, dan kemudian daging mereka mulai terbelah. Jiwa mereka terbakar. Sementara itu sekarang, dia mendorong batas ini menjadi 150 batang. Itu benar-benar mengejutkan. Suara ringan terdengar di udara. Bahu Si Hao meledak. Semburan darah berkembang, menghasilkan pemandangan yang agak menakutkan. Untungnya, lukanya tidak terlalu besar, hanya sebesar kepalan tangan bayi. Itu tidak bisa dianggap sebagai cedera serius. Namun, ini adalah pertanda, dan perubahan yang sangat buruk. Dekat dengan tempat cedera ini muncul, lengan itu mulai mengejang, dan kemudian terus mengeluarkan darah. Menekan. Si Hao meraung. Satu-satunya jalan surgawinya mengembun, menekan seluruh lengannya. Simbol bersinar cemerlang dan gemerlap, menstabilkan cedera ini. Apakah kamu benar-benar mencoba meniru iblis kera dan menanggung semua karakteristik obat untuk secara paksa mengubah tubuhmu? Anda harus tahu bahwa konstitusi Anda benar-benar berbeda dari mereka. Yun Si menjadi semakin khawatir. Dagingku bahkan lebih kuat dari iblis kera, jadi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Aku pasti bisa, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, sudut bibirnya sedikit terdistorsi, karena terlalu menyakitkan. Pada saat ini, ada bahaya seluruh tubuhnya meledak. Beberapa pembuluh darah muncul ke permukaan tubuhnya seperti ular dan naga, di ambang meledak. Ini adalah kasus untuk tulangnya juga, hanya di ambang patah. Suara gabeng-gabeng terus-menerus bergema, memancarkan pancaran sinar gemerlap di tubuhnya. Gelombang kekuatan rahasia muncul di permukaan dagingnya, dan kemudian mencapai tulangnya, terus-menerus menghantam tubuhnya. Itu membuat rasa sakit yang dia rasakan semakin sulit untuk ditanggung. Dia batuk darah. Itu sangat cerah dan merah. Selain itu,
Retakan muncul di banyak area di sekitar tubuhnya. Situasinya saat ini sangat mengerikan. Si Hao mengeluarkan gerutuan. Cahaya warna-warni surgawi beredar dan simbol menutupinya dengan rapat. Kuali kecil muncul satu demi satu, mengalir di dalam darahnya. Kemudian, mereka mengeluarkan suara dering. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi kuali besar. Ini adalah pencerahan yang dia capai di alam transformasi spiritual. Dagingnya bisa menghasilkan lonceng dao, kuali, pedang surgawi, dan hal-hal lain. Pada saat ini, mereka membentuk kuali, karena itu yang paling kokoh, menggunakan bentuk ini untuk melindungi tubuhnya. Selain itu, kualinya yang berbentuk daging bergabung dengan lorong surgawi di sekitarnya, membentuk entitas yang tidak dapat digerakkan, secara efektif mencegah luka-lukanya memburuk. Meskipun demikian, seluruh tubuh Si Hao masih berlumuran darah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan dan beradaptasi dengan perubahan ini sehingga dia bisa menyerap karakteristik obat. 2 hari 2 malam kemudian, Si Hao berhasil melewatinya. Rasa sakit yang dia rasakan mulai melemah. Dia menyerap efek obat misterius dan terbiasa dengan jenis penyempurnaan ini. Ini adalah keajaiban, kata Yun Si. Si Hao makan total lebih dari 150 batang rumput jiwa darah, melebihi rekor bakat luar biasa masa lalu, dan dia masih tidak terluka, mampu bertahan. Dia diam-diam mengerti. Kemudian, dia meminta Yun Si untuk menyerangnya dengan simbol sehingga dia bisa memeriksa apakah itu benar-benar efektif. Kekuatan magis yang menyerangku telah melemah. Meskipun itu bukan kekebalan, itu masih cukup mengejutkan. Selama konfrontasi besar, ini tidak diragukan lagi sangat membantu. Melemahkan serangan kekuatan magis pihak lain akan memberinya keuntungan besar. Itu masih belum cukup, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia melihat sekelilingnya, melihat bahwa setidaknya ada 100 batang rumput jiwa darah, tetapi jika dia terus memakannya, itu benar-benar akan terlalu berbahaya. Namun, dia memutuskan untuk terus berjalan, mendorong dirinya sendiri hingga batasnya. Dia ingin melihat berapa banyak batang yang bisa dia perbaiki. 156, 157. Si Hao diam-diam menghitung. Dia mulai memakan rumput jiwa darah lagi, menggunakan ini untuk menantang dirinya sendiri, berharap untuk mengembangkan kekebalan kekuatan magis untuk dirinya sendiri. Yun Si memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada cara untuk meyakinkannya sebaliknya. Dia hanya bisa menonton diam-diam dan melindungi dermawan miliknya ini. Sehari dan malam kemudian, Si Hao meningkatkan totalnya menjadi 200 batang, dan saat itulah bahaya akhirnya muncul. Tubuhnya mulai retak, dan jiwanya bersinar, seolah-olah akan terbakar abis. Dia melepaskan raungan rendah. Catatan primordial sejati diukir dengan pikirannya, dan diagram 10.000 roh muncul. Dia menutupi tubuhnya dengan teks tulang catatan yang sebenarnya dan simbol diagram 10.000 roh. Tubuhnya berlumuran darah, retak dan kemudian sembuh. Jenis karakteristik obat ini membawa ras selain dari iblis keras sangat merugikan. Itu sulit untuk bertahan. Di dada Si Hao, sebuah tulang patah, membuat daging terbang keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Selain itu, darah yang mengalir keluar tidak mendarat di tanah, melainkan terbakar habis-habisan dalam kehampaan. Suhunya sangat tinggi. Itu sangat menakutkan. Yun Si berteriak ketakutan. Dia memegang cermin berharga itu, mengirimkan seberkas cahaya surgawi untuk menstabilkan daging Si Hao dan mencegah cederanya semakin parah. Ini benar-benar menakutkan, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Satu-satunya jalan surgawinya mengembun, hampir menekan permukaan tubuhnya, nyaris tidak membungkusnya untuk mencegah dagingnya runtuh. Sementara itu, dia menggunakan teks tulang true record dan menyusun diagram 10.000 roh, menampilkan efeknya di tubuhnya. Mereka muncul dan menekan tubuhnya. Sama seperti ini, siang dan malam berlalu. Si Hao berhasil bertahan, akhirnya menstabilkan segalanya. Darah yang terbakar menjadi tenang, dan dagingnya tidak lagi pecah atau bersinar. Batasnya didorong menjadi 200 batang. Yun Si tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu mengejutkan. Ini adalah rekor baru dan menakutkan.
Kali ini, Si Hao tidak bertindak gegabah. Dia duduk di sana untuk menyesuaikan tubuhnya, memulihkan dirinya ke kondisi optimalnya. Setengah hari kemudian, dia mulai menguji hasilnya. Dia menyuruh Yun Si menyerangnya. Keberhasilan. Si Hao sangat bersemangat. Serangan pertama tidak efektif terhadapnya, sepenuhnya dinetralkan. Kekuatan magis dibubarkan. Namun, ini tidak benar untuk serangan kedua. Keadaan kembali normal. Kekuatan magis memasuki tubuhnya. Dia duduk di sana, mengatur pernapasannya dan pulih untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, dia menguji hal-hal lagi. Hasilnya sama saja. Gelombang kekuatan magis pertama diabaikan, tidak dapat menembus pertahanannya, tetapi ketika gelombang kedua dimulai, itu bisa masuk lagi. Ini, Yun Si terkejut. Dia tiba-tiba benar-benar mendapatkan kemampuan seperti ini. Itu terlalu menantang surga. Jika berita ini keluar, itu pasti akan membuat sekte besar terguncang. Jadi hanya ini yang bisa dilakukan. Masih belum bisa mencapai level iblis kera. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Meskipun ini masalahnya, dia masih puas. Hanya gelombang pertama kekuatan magis yang tidak efektif sudah cukup untuk membiarkan dia melakukan banyak hal. Aku harus terus makan. Mari kita lihat apa efek lain yang akan terjadi. Mata Si Hao bersinar terang. Namun, ketika 200 batang pertama dimakan, rumput jiwa darah tampaknya tidak berguna baginya. Itu tiba-tiba tidak melukai tubuhnya. Efek obat tirani tidak muncul dengan sendirinya. Sama seperti itu, Si Hao terus memakannya, memetik semua rumput jiwa darah yang tersisa. Secara total, dia memperbaiki sekitar 270 batang. Setelah memakan semua ini, memang masih ada beberapa efeknya, tapi tidak begitu terlihat. Setelah Si Hao melakukan satu tes terakhir, dia menemukan bahwa hanya gelombang pertama kekuatan magis yang bisa dihentikan. Sulit baginya untuk memiliki terobosan baru. Ini tidak terbayangkan. Kamu benar-benar mendapatkan kemampuan seperti ini. Yun Si menghela nafas dengan takjub. Matanya yang indah melepaskan cahaya warna-warni surgawi. Tidak apa-apa kurasa. Setidaknya akhirnya ada beberapa jenis efek. Si Hao tertawa dan berkata. Kemudian, mereka meninggalkan tempat ini dan memasuki kedalaman medan perang kuno, bersembunyi. Berdasarkan apa yang dikatakan Yun Si, saat ini, mengulur waktu adalah yang paling penting. Mereka harus menunggu sampai leluhur kuno ras surgawi dihidupkan kembali. Jika tidak, sangat tidak realistis bagi mereka untuk mencapai provinsi surga sendirian. Seluruh dataran darah dibatasi, dan penuh dengan pembantaian. Mereka di sini. Mereka mengejar kita lagi. 2 hari kemudian, Si Hao dan Yun Si mengangkat kepala mereka. Mereka melihat sekelompok burung ganas berputar-putar di udara, menyebabkan mereka mengeluarkan ekspresi serius. Mereka masih tidak dapat melarikan diri pada akhirnya. Itu masih makhluk dari kelompok tentara bayaran 100 burung, dan para pemimpinnya masih gagak emas dan burung pipit api. Mereka terbang berputar-putar tinggi di langit, dan kemudian mereka menuju ke arah ini. Kelompok burung iblis ini terlalu tajam, pada akhirnya masih bisa menemukan kita. Si Hao menghela nafas pelan. Mereka hanya bisa terus maju sekarang. Mereka memilih tempat berbahaya di mana mereka bisa membangkitkan beberapa makhluk tingkat dewa sejati untuk berurusan dengan makhluk kelompok 100 burung mercenari. Ada 2 lainnya. Si Hao memperhatikan bahwa ada seorang pria parubaya duduk di punggung gagak emas, dan ada seorang anak muda yang berdiri di punggung Vireclute Sparrow. Mereka saat ini sedang mengamati bumi yang besar. Ras apa yang dimiliki kedua sosok itu? Si Hao memperhatikan bahwa ada jejak simbol ungu di antara alis makhluk itu yang seperti mata surgawi. Sepertinya mereka bisa dibuka. Selain fitur ini, bagaimanapun, mereka tidak jauh berbeda dari manusia. Perlombaan perang, itu mereka. Mata Yun Si menjadi dingin. Dia tahu bahwa dari warisan yang menyerang ras surgawi kali ini, perlombaan perang jelas merupakan kekuatan utama, karena kedua klan ini saling bertentangan seperti air dan api. Apakah perlombaan perang kuat? Si Hao bertanya. Di era kuno,
Mereka diperingkatkan dalam 10 ras besar dan disebut klan Kaisar Perang. Mereka sangat mulia, dan semua orang di bawah langit menghormati mereka, kata Yun Si. Si Hao terkejut. Disebut ras Kaisar atau klan jelas merupakan kemuliaan yang tak terbayangkan. Saat itu, Celestial Rache memiliki 6 individu yang berevolusi menjadi Celestial yang tak tertandingi, dan baru pada saat itulah mereka mendapatkan gelar jenis ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki War Rache saat itu? Bagaimanapun, mereka pasti kuat. Ini tidak bagus. Mereka menemukan kita. Si Hao mengerutkan kening. The Hundred Bird Mercenaries tidak dikenal karena kecakapan bertarung mereka, tetapi jika itu benar-benar mengejar, mereka pasti salah satu yang terbaik di Provinsi Iblis. Mereka awalnya membuat mereka keluar dari jejak mereka sejak lama, tetapi karena kelompok inilah mereka ditemukan lagi. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Yang berbicara bukanlah Golden Crow atau Vireclud Sparrow, melainkan pria parubaya dari War Rache yang duduk di punggung burung ganas. Batu mandat surga ada di tubuhmu. Anak muda lainnya juga berbicara. Temperamennya tidak biasa. Rambut hitam berserakan. Matanya cerah. Dia menatap Yun Si, terus-menerus menganggukkan kepalanya saat dia melakukannya. War Rache, kalian semua bermain api. Ketika leluhur kuno klan saya hidup kembali, Anda semua harus menghadapi konsekuensinya. Yun Si berkata dengan dingin. Siapa yang benar-benar bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Bahkan jika Celestial tua itu benar-benar bertahan, masih akan ada orang lain yang menghentikannya. Jenius muda War Rache tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, kamu sudah bergabung dengan batu mandat surga. Jika diekstraksi secara paksa, maka efek batu aneh itu akan menurun tajam. Ini benar-benar masalah yang menyebabkan sakit kepala. Ada aura jahat padanya. Sudut bibirnya miring ke atas, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan War Racheku? Teruslah bermimpi. Yun Si hanya memiliki 2 kata ini untuknya. Sosoknya anggun dan rambutnya lembut. Matanya cepat tanggap. Pesonanya tak tertandingi, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang keluar dari lukisan. Dia sangat cantik dan bisa menggerakkan hati banyak orang. Saya merasa itu bukan pilihan yang buruk. Menikah dengan War Rache saya masih bisa dianggap sebagai pertandingan yang pantas. Pemuda itu berkata dengan tenang. Tangkap mereka. Pada saat ini, pria parubaya di punggung gagak emas berbicara dengan cara yang sangat mengesankan. Bagus kalau tidak ada dewa sejati. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, ini masih cukup menakutkan. Jika dia menghadapi mereka secara langsung, dia pasti akan jatuh. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Namun, dia memiliki kesempatan lain untuk bertarung. Dia ingin melihat sejauh mana apa yang disebut kekebalan kekuatan magis ini. Yang mana yang kamu inginkan mati? Si Hao cukup kurang ajar, meminta Yun Si untuk menunjuk satu. Tidak memahami perbedaan antara hidup dan mati. Di langit, sekelompok burung ganas dan 2 ahli ras perang semuanya mengungkapkan seringai kemarahan. Bunuh perlombaan perang, kata Yun Si, berkata tanpa berpikir. Kedua belah pihak telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Bunuh kami. Anak muda War Rache mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Matanya membawa dingin dan niat membunuh. Aku tidak akan membunuhmu dan malah membawamu kembali sebagai istri untuk rasku. Apa yang disebut pria ke langit seharusnya dilakukan di War Rache saya. Hanya seekor katak yang ingin makan daging phoenix. Pergi saja ke suatu tempat yang keren jika kamu ingin bertingkah keren. Si Hao menertawakan, menembaki mereka dengan tatapan jijik sambil berdiri di bumi yang tandus ini. Dia memiliki salah satu anting-anting Yun Si, jadi dari sudut pandang tertentu, dia cukup dekat dengan Yun Si, karena untuk Celestial Rache, anting-anting itu mengandung arti yang signifikan. Wajah ahli parubaya War Rache tetap tidak berubah. Dia merasa berada di bawah martabatnya untuk berdebat dengan Si Hao, karena ras mereka sebelumnya disebut klan Kaisar Perang, salah satu ras paling terkemuka dari warisan alam yang lebih tinggi. Mata jenius muda dari War Rache menjadi berbahaya.
Hal macam apa kamu? Perlombaan surgawi? Perlombaan perang adalah dua nama yang telah mengguncang 3.000 provinsi dan dikenal sebagai klan kaisar. Seluruh dunia menghormati kita. Bahkan seseorang sepertimu berani berbicara di sini. Dataran darah agak sepi. Ada semua jenis senjata yang hancur dan sisa-sisa kerangka. Ada juga kabut yang melingkar, membuat tempat ini terlihat menakutkan dan misterius. Si Hao mengungkapkan sedikit cibiran dari mulutnya, mengejek, saya tidak banyak, tetapi di mata saya, seseorang seperti Anda yang disebut jenius dari klan Kaisar Perang di depan mata saya tidak lebih dari kotoran ayam. Ketika anak muda perlombaan perang mendengar ini, cahaya surgawi segera meletus di matanya. Pola ungu di antara alisnya berubah dan berkilau cemerlang, menjadi warna darah. Cahaya warna-warni merah meletus dan energi membunuh melonjak. Hati seorang ahli harus seperti baja. Bagaimana Anda bisa membiarkan pengaruh luar menggerakkan Anda? Mengapa ada kemarahan tertulis di seluruh wajahmu? Yang harus Anda lakukan adalah membunuhnya. Pria parubaya War Rache berkata dengan kejam. Dimengerti. Anak muda itu mengangguk, memulihkan ketenangannya. Ketika dia melihat si Hao lagi, hanya ada rasa dingin dan niat membunuh yang berputar-putar. Berhentilah membual tanpa malu-malu. Aku berdiri di sini, menunggu kalian semua untuk membunuhku, kata si Hao sambil menatap pria parubaya dan jenius muda War Rache dengan jijik. Dia sengaja memprovokasi mereka. Mencari kematian. Pria parubaya itu meludahkan dua kata ini. Dia melepaskan tangan besar yang berkedip-kedip dengan batu permata seperti kilau dan meraihnya. Si Hao dan Yun Si bergeser ke samping pada saat yang sama, menghindari serangan ini. Inilah yang disebut hatimu seperti baja, tidak bergerak seperti gunung. Menurut pendapat saya, Anda hanya pamer kepada seorang murid. Ketika Anda benar-benar bergerak, jumlahnya hanya sebanyak ini. Si Hao mengejek. Kemudian, dia menunjuk para ahli dari kelompok tentara bayaran 100 burung. Kalian para manusia burung harus bergegas dan datang juga. Aku akan merebus kalian semua bersama-sama. Di langit, sekelompok burung ganas berteriak. Bulu bersinar cemerlang, dan banyak dari mereka dikelilingi oleh api surgawi. Mereka sangat kuat. Cahaya sedingin es merembes keluar dari mata mereka saat mereka menatapnya. Dia hanya orang mati, tidak ada alasan untuk memperhatikannya. Lagi pula dia akan segera mati. Pakar perlombaan perang paruh baya berkata. Dia kemudian menatap Yun Si. Dia adalah target sebenarnya kali ini. Jika mereka bisa menangkapnya dan menikahinya dalam perlombaan perang, maka itu yang terbaik. Itu akan jauh lebih berarti daripada hanya membunuhnya. Jenius War Rache muda mengerti apa yang dimaksud pria paruh baya itu. Dia tersenyum dan berkata, ras surgawi sebelumnya telah menguasai dunia dan memerintah dengan agung untuk suatu era. Jika Anda menikah dengan War Rache saya, kami pasti akan mengirimkan undangan ke tokoh penting klan Anda, mengundang mereka untuk berpartisipasi. Bagaimana menurut Anda? Wajah cantik Yun Si berubah sedingin es, dan dia marah karena marah dalam hati. Dari sudut pandangnya, ini sama dengan jenis penghinaan, dan terlebih lagi merupakan tamparan langsung ke wajah ras surgawi. Sekarang pihak lain berbicara tentang hal seperti itu, bagaimana dia bisa menanggung ini? Petik 2. Tolong aku. Dia berkata dengan lembut. Si Hao mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Meskipun dia baru saja berada di alam pakar tertinggi, dia masih memancarkan semacam kepercayaan diri. Ada senyum di wajahnya yang memamerkan gigi putih saljunya, segera membuat Yun Si tenang. Dia tiba-tiba merasakan rasa aman. Karena tidak ada dari kalian yang berani mengambil tindakan, lalu mengapa aku tidak datang dan membunuh kalian semua saja? Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menyuruh Yun Si mundur. Dia menginjak-injak kekosongan selangkah demi selangkah, naik ke langit. Kamu terlalu sombong. Lupakan tentang dua ahli perlombaan perang, bahkan kelompok tentara bayaran 100 burung tidak dapat menanggung ini lebih lama lagi. Awalnya, mereka akan mundur beberapa langkah dan membuka ruang untuk pertempuran, tapi sekarang, tidak ada satupun burung surgawi yang mundur. Mereka semua menatapnya dengan dingin, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Si Hao tertawa.
Saat dia mendekati kerumunan yang kuat ini, dia menatap ahli perlombaan perang setengah baya, dan kemudian dia melihat pemimpin kelompok tentara bayaran 100 burung, gagak emas. Kedua ahli ini adalah targetnya. Mereka kebetulan bersama, karena ahli ras perang setengah baya duduk di punggung gagak emas. Haha, dia tertawa terbahak-bahak. Di bawah jarak sedekat ini, dia sudah bisa mengambil tindakan. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya. Simbol gemilang melonjak saat dia bergegas maju. Anjing kecil yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Pria parubaya War Rache memperlakukan tindakannya dengan sangat dingin. Tentu saja, dia juga berjaga-jaga selama ini, takut pihak lain memiliki semacam metode ekstrim. Namun, dia percaya bahwa kekuatan memutuskan segalanya. Pihak lain tidak menunjukkan harta rahasia apapun dan malah bergegas maju dengan cara bunuh diri, jadi hasilnya cukup jelas. Dia mengirim telapak tangan terbang keluar. Simbol tersapu seperti air pasang. Tangannya membentuk 1000 dunia kecil untuk mengelilingi si Hao dan kemudian menekannya. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Simbol gemerlap beredar, tetapi tiba-tiba gagal melukai pemuda itu, dan sebaliknya, pihak lain menembak langsung ke arahnya. Ketika dia mendekati dunia di dalam telapak tangan, dia tiba-tiba benar-benar tidak terhalang. Kemampuan surgawi tidak efektif. Dia dengan cepat menemukan apa yang salah. Simbol di tangannya yang besar menjadi redup, dan dunia di dalam telapak tangan hancur. Tinju pemuda ini hancur. Pada saat itu, telapak tangan pemuda itu bertabrakan dengan telapak tangannya sendiri, dan kemudian serangkaian darah melesat tinggi ke udara. Si Hao mengepalkan tinju itu dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Semua kekuatannya meledak. Ini adalah serangan yang mewakili puncak kekuatannya. Tinju ini tidak hanya memiliki teknik Kun Peng, tetapi juga membawa teknik berharga reinkarnasi, dan terlebih lagi kemampuan surgawi Kaisar Petir. Semuanya menyatu. Kekuatan surgawi mengejutkan dunia. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi itu tidak berarti bahwa serangan mematikan ini tidak menakutkan. Pakar perlombaan perang berteriak keras. Tangan besarnya pecah, dan kemudian hancur berkeping-keping. Kabut berdarah menyelimuti udara. Tidak ada yang meramalkan hal-hal akan berkembang seperti ini. Seluruh lengan ahli War Rache Divine Flame Realm terbelah dan hancur berkeping-keping. Darah ada di mana-mana karena dengan cepat menghilang. Ah! Dia meraung ke arahnya dan dengan cepat mundur. Dia sangat terguncang dalam hati. Tiba-tiba ada kekuatan reinkarnasi di dalam tinju itu yang mengkorosi dia, merusak vitalitasnya dan membuat fungsi tubuhnya dengan cepat menurun. Dia masih dewa pada akhirnya dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan, sehingga penampilan luarnya tidak menjadi tua. Tidak, dia berteriak keras. Gelombang kekuatan listrik mengalir ke organ internalnya, dan itu meletus dengan kekuatan penghancur yang mengamuk. Ini adalah jenis kedua dari simbol menakutkan. Kamu, dia terkejut, karena jenis simbol ketiga kemudian muncul, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Itu sebenarnya adalah Kun Peng, membuatnya sangat tidak percaya. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal. Dia juga mendengar bahwa teknik Kun Peng yang tak tertandingi telah mendarat di alam bawah, dan seorang pemuda mendapatkannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya, karena serangan paling mematikan tiba. Si Hao meletus dengan kekuatan. Dia membentuk jejak tinju. Seolah-olah bintang-bintang di langit semuanya bergerak, sangat menakutkan. Rambut kepalanya beterbangan dengan kacau, dan pupil matanya seperti matahari saat dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Serangan yang mengandalkan kekuatan fisiknya, ini sebenarnya serangannya yang paling tirani sekarang. Itu karena ahli perlombaan perang, pada akhirnya, masih dewa. Meskipun kekuatan magisnya tidak efektif melawan si Hao, dia masih bisa membela diri dalam melawan 3 teknik besar yang berharga. Ketika alam kultivasi seseorang tinggi, itu memutuskan segalanya. Namun, keseimbangan yang disebut dihancurkan oleh daging si Hao. Dia membentuk jejak tinju, dan seperti seorang kaisar surgawi, dia menyerang dengan ganas. Setiap kali tinjunya melakukan kontak dengan daging, darah akan muncul.
Simbol ahli perlombaan perang tidak efektif. Ketika digunakan pada daging Si Hao, mereka semua dinetralkan, tidak dapat menghentikannya. Ini benar-benar perjuangan daging. Dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, dia gemetar. Meskipun dia adalah dewa, dagingnya tidak sekuat lawannya. Salah satu lengannya telah lama hancur berkeping-keping, jadi saat ini, dia benar-benar dalam situasi yang sulit. Si Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia membentuk jejak tinju. Dia seperti raja surgawi yang sangat menakutkan. Setiap tinju mengeluarkan darah, meledakkan ahli perlombaan perang sampai kedua lengannya compang-camping. Pada akhirnya, tinjunya menembus dada ahli perlombaan perang. Darah memercik tinggi ke udara. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian, dengan gemetar ganas, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Ini semua terjadi terlalu cepat, sepanjang waktu yang dibutuhkan percikan api untuk menerbangkan sepotong batu api. Membunuh. Di dekatnya, burung-burung ganas itu berteriak. Mereka semua menyerang, membuka mulut mereka untuk mengeluarkan simbol dan membunuh Si Hao. Paman bela diri. Anak muda War Rache bahkan lebih terguncang. Dia berteriak ketakutan. Pada saat itu, Si Hao turun dari langit, dengan paksa menginjak-injak kepala ahli perlombaan perang itu hingga berkeping-keping. Darah dan materi otak berceceran ke segala arah. Itu terlalu cepat. Siapa yang mengira bahwa seorang dewa akan dibunuh oleh seorang ahli tertinggi dalam sekejap? Sudah terlambat untuk menyelamatkannya bahkan jika mereka mau. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Pemimpin Hundred Bird Mercenary Rache, Golden Crow, melebarkan sayapnya dan meraung. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol dan api yang melilit Si Hao untuk membakarnya menjadi abu. Itu karena jaraknya sangat dekat. Pakar perlombaan perang berada tepat di punggungnya, jadi serangannya langsung mendarat di tubuh Si Hao. Namun, itu salah perhitungan. Simbol-simbol itu tidak efektif, dan kekuatan magis tersebar di kehampaan, tidak dapat melukai Si Hao. Serangan burung ganas lainnya juga menyerbu, tetapi situasi serupa muncul. Aku harus memanfaatkan momen ini. Si Hao dalam hati cemas. Dia hanya bisa menahan satu gelombang serangan, karena kerangka waktunya pendek dan terbatas. Kekebalan sihir akan menjadi tidak efektif. Kakinya terinjak-injak ke bawah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menginjak punggung gagak emas. Seolah-olah sebuah gunung besar runtuh ke bawah. Ah! Gagak emas mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sebuah lubang berdarah besar muncul di punggungnya. Si Hao mengeluarkan raungan juga, yang mengguncang langit dan bumi. Semua esensi darah di tubuhnya meletus, dan setiap pori-pori tubuhnya mengeluarkan darah. Itu karena dia menggunakan kekuatan terbesar yang bisa dia kumpulkan untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kecepatannya terlalu cepat. Dia bergegas ke leher gagak emas, dan kemudian lengannya melingkari lehernya. Setelah putaran ganas, kaca terdengar. Dia menggunakan kekuatan surgawi yang mengguncang dunia untuk memelintir leher gagak emas. Darah memercik lebih dari 10 kaki ke udara. Adegan ini sangat mengejutkan. Semua burung ganas itu tercengang. Gagak emas adalah pemimpin kelompok mereka, makhluk yang telah menyalakan api surgawinya selama lebih dari 100 tahun, namun secara tak terduga kepalanya dipenggal oleh orang ini. Gagak emas jelas merupakan ras yang kuat. Teknik berharga mereka sangat mencengangkan, dan kekuatan magis mereka ada di peringkat atas, namun salah satu dari mereka benar-benar terbunuh seperti ini. Mereka ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Si Hao menunjuk ke ruang di antara gagak emas, dan kemudian dengan lompatan, dia bergegas ke Vireclute Sparrow. Itu adalah wakil pemimpin. Kamu. Vireclute Sparrow sangat kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol crimson. Cahaya api melonjak, membakar kekosongan sampai menjadi tidak jelas. Itu sangat terkejut. Gagak emas tiba-tiba terbunuh. Ketika melihat Si Hao membantai sekarang, secara naluriah ia merasa takut. Pemuda ini seperti Raja Iblis, membunuh dua ahli hebat dalam sekejap mata. Bisakah itu bahkan membela diri darinya? Dalam keraguan singkat ini, Si Hao sudah tiba. Itu sangat khawatir. Ah, tidak.
Anak muda War Rache di punggung Vireclute Sparrow berteriak, matanya penuh ketakutan. Si Hao mengulurkan tangan besar. Dengan kekebalan kekuatan magisnya, dia meraih lehernya sekaligus. Seolah-olah Peng yang hebat sedang melebarkan sayapnya, dia naik ke udara. Dia tidak bertarung hebat melawan Vireclute Sparrow, karena dia kehabisan waktu. Dia dengan cepat menukik ke bumi yang besar, dan selama periode waktu ini, beberapa suara pupu terdengar di udara. Beberapa ahli tertinggi dari kelompok tentara bayaran 100 burung terbunuh. Bagaimanapun, kemampuan surgawi Kaisar Petir adalah teknik berharga yang mengejutkan dunia. Burung-burung surgawi itu memiliki ruang di antara alis mereka yang tertembus. Busur listrik berkedip-kedip dan darah memercik kemana-mana saat jatuh dari langit. Yun Si terkejut. Pemuda ini terlalu gagah dan berani, seperti dewa surgawi yang turun ke dunia ini. Dia sebenarnya menenun di antara serangan para dewa, membunuh dua ahli hebat saat melakukannya. Itu membuatnya benar-benar terpana. Film pun berakhir.